Dua rakaat qoblal fajr, apalagi sholat subuhnya. Teman-teman, terakhir kemarin kita telah menyelesaikan tentang apa kemarin teh? Fathul Makkah. Maka periode selanjutnya adalah Fathul Makkah ini terjadi kapan kemarin? 8 Hijriah di bulan Ramadan. 8 Hijriah di bulan Ramadan. Maka selanjutnya teman-teman, setelah bulan Ramadan bulan apa? Nah, bulan Syawal ya. Setelah Ramadan adalah bulan Syawal. Maka di bulan Syawal teman-teman, orang-orang suku Hawazin dan bergabung dengan orang-orang Bani Sakif, atau Bani Sakif itu orang-orang Taif. Orang-orang Taif. Mereka walaupun Quraisy telah tunduk kepada Rasulullah SAW, bahkan banyak penduduk Mekah, banyak orang-orang Quraisy yang masuk Islam pada tragedi Fathul Mekah, tetapi orang-orang Hawazin dan Bani Sakif yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Oleh siapa? Malik bin Auf tetap teman-teman. Mereka merasa masih kami masih bisa melawan Muhammad. Kami harus melakukan perlawanan kepada Muhammad. Maka Malik bin Auf dari Bani Hawazin, kemudian dari Bani Sakif dan kumpul Bani yang lain, sebenarnya mengatakan terkumpullah mereka 4.000 pasukan. Terkumpul 4.000 pasukan dengan membawa anak-anaknya, dengan membawa istri-istrinya, dengan membawa harta kekayaannya. Ini bayangkan ya, kepada pertempuran bawa sama anaknya, istrinya, dan bawa harta-hartanya. Kemudian mereka berkumpul di satu lembah antara antara Mekah dengan Taif, yaitu di lembah Autos, kemudian nanti berpindah di lembah mana? Lembah Hunain. Nah, berpindah di lembah Hunain. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar informasi terkait tentang berkumpulnya suku Hawazin, Bani Sakif, maka Rasulullah SAW pun beliau mengirim pasukan, yaitu itu terjadi di bulan Syawal. Maka jaraknya dekat nggak? Jaraknya dekat ternyata teman-temannya. Ramadan kemudian Syawal. Kalau kita perhatikan teman-teman, ternyata perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan menjelang usia akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dimulai dari tahun kedua Hijriah itu, ternyata Rasulullah tidak pernah berhenti berperang. Masya Allah, teman-teman. Perang Badar terjadi di tahun berapa? 2 Hijriah, dan usia Nabi SAW waktu itu berapa tahun? Berapa tahun perang Badar? 55 ya, 55 tahun, Masya Allah. Dari tahun kedua Hijriah sekarang masuk ke tahun 8 tuh, dan Rasulullah SAW tahun ke-8 usia berapa tahun? 52 tambah 8 ya, 60-an ya, 60 tahunan, Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW tuh di akhir-akhir usianya itu malah bukan banyak istirahat teman-teman. Bukan banyak Bukan banyak istirahat, nyantai kan gitu ya. Kalau kita kalau sudah asyik nyantai gitu kan, duduk di kursi. Kalau orang Sunda mah moyan gitu ya. Tahu moyan? Atau kata orang Pangalengan mah moto, katanya dulu pernah kenal dengan satu orang Pangalengan, moto. Apa moto? Moe tonggong cina. Nah gitu teman-teman. Jadi ternyata Masya Allah di usia mau menjelang Rasulullah SAW apa tuh malah banyak aktivitas peperangan. Berarti fisiknya kuat nggak? Fisiknya kuat, Masya Allah, ya. Maka teman-teman, Rasulullah SAW mengirim pasukan atau berangkat dengan jumlah pasukan yang dulu di Fathul Makkah ikut semua. Di Fathul Makkah berapa? 10.000 ditambah orang yang baru masuk Islam, orang Makkah, yaitu 2.000 orang. Jadi berapa? 12.000 pasukan. Teman-teman, ketika membawa pasukan yang begitu banyak, yang 12.000 pasukan, sampai Rasulullah SAW mengatakan, besok ataupun suku yang kita perangi adalah ghanimah kita. Kenapa? Ghanimah kita. Kita akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Jadi ada optimisme dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perangan Hunain ini. Kemudian teman-teman, ketika pasukan ini berangkat menuju lembah yang menurut informan ya, menurut mata-mata berada di lembah mana? Lembah Hunain ya. Ketika mereka melihat satu nama lembah itu lupa lagi. Mereka melihat teman-teman ada satu pohon
Pohonnya pohon besar, namanya Zatul Anwat. Pohon apa? Zatul Anwat. Pohon Zatul Anwat ini teman-teman, dulu orang-orang musyrikin sering menempelkan pedangnya di apa, di pohon tersebut sebagai tanda. Ya, sebagai apa? Sebagai tanda. Ini mungkin buat mengenang ya. Simpan pedangnya. Kan kita juga suka ada gitu nggak? Suka ada nggak? Ada ya. Pedang saya tempelkan sebagai kenang-kenangan. Atau teman-teman mereka membuat penghormatan kepada pohon tersebut. Ya, ibadah ritual. Ibadah ritual, kemudian apalagi kalau kita apa namanya? Sesajen ya. Kemudian orang-orang muslimin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah engkau atau kami meminta kepada engkau untuk membuat seperti pohon Zat Anwat, Zatul Anwat buat kami, gitu kan, buat menempelkan pedang. Ini pedang si A misalkan ditempelkan, ini pedangnya misalkan ini pikir Irfan, atau buat Irfan sih bukan pedang apa nih, sekolah latihan apa? Yang ini buat pukulan tinju apa? Ya disimpan sebagai kenang-kenangan gitu ya. Kemudian apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalian seperti umatnya Nabi Musa atau Bani Israel. Ketika Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Apa jawaban Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Gitu. Jadi meminta kepada Nabi buat apa? Bikin pohon seperti pohon Zatul Anwat yang mereka simpan pedang, mereka membuat ritual. Apa jawaban Nabi Musa? Kamu seperti umatnya Nabi Musa. Rasul mengatakan ya, kamu seperti umatnya Nabi Musa yang mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, jadikanlah kepada kami Tuhan seperti halnya mereka membuat Tuhan." Apa jawaban Nabi Musa terakhir? Qala innakum qaumun tajhalun. Apa jawaban Nabi Musa? Kalian masih ada dalam kondisi jahiliyah. Gitu teman-teman. Insyaallah ya sahabat juga. Tapi tidak disebutkan sahabat yang mana. Bisa jadi adalah sahabat yang baru masuk Islam ya. Sahabat yang baru masuk Islam. Nah, di kita juga suka ada nggak? Ya, dulu saya pernah lihat video, nggak tahu di mana tuh, di Jepang apa di Cina atau di Korea yang menempelkan kunci itu di dinding. Ada nggak? Daerah mana itu? Jepang apa Korea? Daerah mungkin itulah Jepang atau Korea ya. Ditempelkan teman-teman, apa namanya? Kunci dengan harapan bertemu dengan jodohnya, bertemu dengan apa? Itu enggak, dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu ya. Kemudian teman-teman, orang-orang Hawazin dan Bani Sakif yang dipimpin oleh siapa? Malik bin Auf ya, yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Sebelum mereka berangkat dengan membawa apa namanya? Pasukan, kemudian membawa anak-anaknya, membawa istri-istrinya dan harta-hartanya. Sebetulnya ada nasihat dari sesepuh mereka namanya Duraid. Ini sesepuh ahli strategi. Mengatakan gini, "Wahai Malik bin Auf, seharusnya kalian tidak membawa anak dan istri kalian dalam peperangan." Gitu. Berikan nasihat ya, seharusnya tidak membawa anak dan istri dalam peperangan. Kalau bahasa kita nantinya bisa ngagokan. Bisa ngagokan. Tapi Malik bin Auf malah bilang, "Enggak, justru kami membawa anak dan istri buat penyemangat kami," katanya. Buat penyemangat kami gitu. Intinya Duraid memberikan nasihat kepada Malik bin Auf, tetapi nasihat tidak didengar oleh siapa? Oleh Malik bin Auf. Kemudian teman-teman, Malik bin Auf ini dia menyuruh pasukan itu untuk sembunyi di celah-celah. Di celah-celah apa namanya? Celah-celah perbatuan. Celah-celah di bukit-bukit, sembunyi, ngumpet. Sehingga ketika pasukan Rasulullah SAW tiba di lembah Hunain, kemudian malam istirahat, maka di subuh teman-teman, di waktu apa? Subuh, kaum muslimin kan belum siap, namanya di waktu subuh ya, belum siap. Mereka dikejutkan oleh pasukan musuh yang bersembunyi di lembah-lembah, di bebatuan, di celah-celah batu, sehingga mereka dilempari dengan anak panah. Dan banyak kaum muslimin yang jatuh korban. Banyak jatuh korban. Pasukan yang banyak 12.000 malah 4.000 terpecah belah, lari. Lari itu lari. Pokoknya pasukan jadi kacau balau. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersama pamannya siapa? Abbas. Abbas, panggil lagi pasukan kaum muslimin. Maka Abbas mengatakan gini, "Wahai kaum muslimin yang berbaiat di bawah pohon." Maksudnya berbaiat di bawah pohon ketika perjanjian Hudaybiyah.
Ya. Akhirnya ketika pasukan muslimin mendengar teriakan oleh Abbas, wahai yang berbayat di bawah pohon, maka orang-orang yang berbayat di bawah pohon itu mereka hatinya langsung seakan-akan dipanggil dengan panggilan yang luar biasa gitu ya. Akhirnya mereka balik lagi dan menyerang pasukan. Termasuk Rasulullah SAW pun menyerang turun ke medan pertempuran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di perang Hunain, dan peristiwa ini Allah abadikan dalam surat apa? At-Taubah. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbiri thumma anzalallahu sakinah. Sakinah. Jadi teman-teman, dalam perang Hunain ini ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan perbedaan di perang Badar. Perang Badar jumlahnya sedikit, tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di perang Badar tidak mengalami kesulitan. Pasukan 300 melawan berapa? 1000. Dan lagi puasa lagi ya. Lagi apa? Karena lagi perintah puasa. Karena kan sebelumnya ada perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu di tahun kedua Hijriah. Pasukan sedikit tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemenangan yang mudah. Tapi di perang Hunain 12.000 pasukan melawan berapa? 4.000 pasukan. Ada perasaan apa? Kami akan menang karena merasa jumlah yang banyak. Allah berikan teguran dengan serangan mendadak sampai pasukan kaum muslimin bahasanya apa sih? Kocar kacir. Tapi Allah balikan lagi dan berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian teman-teman, orang-orang Hawazin yang di lembah Hunain ini ketika mereka kalah, mereka lari, termasuk Malik bin Auf, mereka lari ke lembah Taif. Kemana? Ke daerah Taif. Jadi mereka lari ke daerah Taif dan Rasulullah SAW pun mengejar. Rasulullah SAW mengepung daerah Taif, mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 20 hari, bahkan ada yang mengatakan yang 40 hari, lama lah ya. Tapi wallahu a'lam mana yang benar ya. Rasulullah SAW dikepung, sehingga teman-teman ketika dikepung terjadi pertempuran. Orang-orang Taif menyerang dengan apa? Anak panah. Banyak kaum muslimin yang terluka, bahkan ada yang terbunuh ketika pengepungan. Bahkan ada yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang Taif ini ketika mereka dikepung, mereka telah menyiapkan peralatan, makanan, peralatan perang segala macam dengan apa? Berapa lama? 1 tahun. Jadi walaupun dikepung 1 tahun, mereka tidak akan kekurangan apa? Kekurangan makanan. Maka Rasulullah SAW, udah ayo kita sekarang pulang aja. Tapi masih ada semangat ada sahabat yang masih, ya Rasulullah kita pulang. Udah nanggung lah bahasanya gini, sudah nanggung, jangan pulang sebelum kita menundukkan orang-orang Hawazin atau orang-orang Taif, Bani Saqif. Maka Rasulullah SAW, kalau kalian mau menyerang silahkan serang. Tapi begitu diserang tetap ya malah ada yang terluka, malah ada yang terbunuh. Akhirnya saya bilang, ayo kita kembali pulang untuk bertobat, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, untuk mengepung Taif tidak sampai beres. Akhirnya Rasulullah SAW pulang. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah keburukan kepada penduduk Taif. Tapi justru Rasul tidak mendoakan keburukan. Malah Rasul mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada penduduk Taif. Gitu teman-teman. Akhirnya Rasulullah SAW pulang. Kemudian ketika tadi di perang banyak mendapatkan ghanimah. Ya, Rasul banyak mendapatkan ghanimah yang luar biasa ya. Kemudian Rasulullah SAW bagi-bagikan ghanimah, Abu Sufyan juga kebagian banyak. Rasulullah SAW banyak membagikan ghanimah kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam, sehingga ada kecemburuan dari orang-orang Ansor. Salah satu bentuk kecemburuan gini, tuh kalau sekarang mas sudah kembali kepada siapa? Kepada kaumnya, tuh bagi-bagi ghanimah juga banyak diberikan kepada siapa? Kepada kaumnya. Sementara kamu yang berjuang gitu ya, dengan dia kami tidak diberikan apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar desas-desus kecemburuan siapa? Kaum Ansor. Akhirnya Rasul mendatangi mereka dan Rasul mengatakan, Ansor, tidakkah engkau rela ridho mereka membawa harta ghanimah, tapi kalian pulang membawa Rasulullah. Masya.
Gitu. Akhirnya orang Ansar menangis dan terhadap keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kemudian teman-teman, setelahnya pembagian harta pasar perang benar. Rasulullah mendoakan orang-orang Hawazin dan Bani Sakifnya, orang-orang Taib. Ternyata benar teman-teman. Setelah itu tidak lama utusan dari mereka dan mengatakan apa? Mengatakan keislaman mereka. Dan orang-orang Taib ketika masuk Islam, Islamnya pun kuat. Ketika Rasulullah SAW wafat, salah satu kabilah yang tidak murtad adalah kabilah apa? Orang-orang Taif. Masya Allah. Gitu ya. Dulu Rasulullah SAW sangat berharap akan diterimanya dakwah oleh orang-orang Taif karena salah satunya memiliki apa namanya? Kekuatan militer yang bagus, kemudian perekonomian juga yang bagus. Dilihat dari pengepungan Nabi SAW pun tidak apa namanya? Tidak sampai beres, ya. Dan mereka benar telah menyiapkan segalanya ketika mereka dikepung. Bahkan tadi dikatakan, walaupun mereka dikepung selama 1 tahun, persediaan mereka tidak akan berkurang. Ya, persediaan mereka akan cukup. Gitu ya, teman-teman. Itu sekilas saja ya, terkait tentang perang Hunain, karena sebelumnya pernah saya sampaikan kalau nggak salah ya untuk perang Hunain. Insyaallah selanjutnya apa namanya di pekan selanjutnya detik-detik perang Tabuk, kemudian Rasulullah SAW wafat.